Cerita dimulai pada abad ke-22, saat itu perubahan iklim di bumi sangat ekstrim sehingga membuat permukaan laut meninggi dan bumi sudah tidak bisa lagi dihuni oleh manusia. Para ilmuwan akhirnya menciptakan sebuah shelter penampungan untuk manusia bertahan hidup. Saat ini sudah terdapat 80 shelter penampungan yang tercipta dalam beberapa dekade. Penampungan ini terletak di antara orbit dan bulan. Suatu ketika, shelter penampungan nomor 8, 12, dan 13 mendeklarasikan bahwa kini mereka adalah sebuah republik. Republik itu dikenal dengan nama Adrian. Republik Adrian yang tercipta akhirnya mulai mendominasi, mereka menyerang bumi dan shelter penampungan lainnya untuk kepentingan mereka sendiri. Ini mengakibatkan terjadinya perang antara sekutu dengan Republik Adrian. Karena peperangan yang semakin memperparah keadaan, akhirnya sebuah perusahaan milik militer bernama Kronoid melakukan eksperimen cloning otak pada manusia yang akan diterapkan di dalam sebuah kecerdasan buatan. Eksperimen ini dilakukan untuk menciptakan pemimpin prajurit handal yang akan menghentikan peperangan. Suatu hari, seorang wanita bernama Yoon Jung-yi menjadi tentara bayaran legendaris dengan kemenangan yang tidak terhitung jumlahnya. Namun, dia gagal menjalankan misi terakhir dan berada dalam kondisi koma akibat luka serius. Jung-yi juga memiliki seorang anak bernama Yoon Seo-hyun yang bekerja di Kronoid. Saat dalam kondisi koma, Kronoid mulai melakukan eksperimen cloning otak terhadap Jung-yi. Eksperimen ini dijalankan oleh direktur laboratorium bernama Kim Sang-hun dan anak Jung-yi, Seo-hyun, sebagai pemimpin tim laboratorium. Eksperimen cloning otak Jung-yi diberi nama Jung-e. Ketika beberapa kali Jung-e diciptakan, tim laboratorium selalu mengalami kegagalan. Hal ini membuat Sang-hun semakin berambisi dengan eksperimen Jung-e. Melihat itu, Seo-hyun sebagai anak merasa tidak ingin ibunya terus-menerus merasakan kesakitan akibat eksperimen ini. Meski hanya cloning, Seo-hyun tetap merasa jika para cloning itu adalah ibunya. Suatu hari, Presiden Direktur memberikan perintah untuk berhenti melakukan eksperimen Jung-e. Hal itu dilakukan karena Sekutu dan Republik Adrian sudah berhenti melakukan perang. Presiden Direktur akhirnya memerintahkan untuk melakukan eksperimen yang lebih bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga. Setelah melakukan eksperimen terakhir pada Jung-e, akhirnya Jung-e yang sempurna tercipta. Semua ingatan Jung-yi yang asli dapat tersalin ke Jung-e. Melihat itu, Seo-hyun mencoba untuk membawa pergi Jung-e dari laboratorium. Dia tidak ingin ingatan dari otak ibunya dimanfaatkan lagi oleh Kronoid. Seo-hyun dan Jung-e berusaha lari dari kejaran Sang-hun dan pasukan robot milik militer. Ketika berada di kereta dan menjauh dari laboratorium, tiba-tiba Sang-hun muncul di bagian depan kereta dan menyerang Seo-hyun dan Jung-e. Pasukan robot militer juga mulai mendekati dengan kereta lain sambil menembaki. Jung-e dan Seo-hyun berusaha bertahan untuk melawan Sang-hun dan pasukan robot. Akhirnya, mereka berhasil menjatuhkan Sang-hun dari kereta dan lolos dari para pasukan robot. Namun, saat itu Seo-hyun tertembak dan merasa jika itu adalah akhir dari hidupnya. Seo-hyun akhirnya menyuruh Jung-e untuk pergi meninggalkannya agar tidak tertangkap oleh para pasukan robot. Seo-hyun berharap Jung-e bisa hidup dengan bebas tanpa diperalat atau dijadikan senjata oleh pihak manapun. Kini Jung-e sudah bebas dan hidup dengan ingatan milik Jung-yi.